semuanya, perkenalkan nama aku Firya Mumtaz. Dan hari ini aku ingin menceritakan my story mengenai perjuangan aku waktu aku UTBK. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 11. Saat itu juga aku tuh udah mulai merasa kalau misalnya diri aku tuh udah harus mulai serius belajar untuk UTBK yang waktu itu udah semakin dekat. Awalnya aku tuh bingung banget harus mulai dari mana, mengingat skor TO aku waktu itu masih rendah banget dan juga sudah banyak teman-teman aku yang lebih siap daripada aku. Awalnya aku merasa terpressure banget, namun karena aku memiliki tekad dan juga semangat yang kuat untuk bisa masuk ke universitas negeri, terutama di jurusan ilmu komunikasi, aku itu sadar kalau misalnya aku butuh lingkungan belajar yang tepat untuk membimbing aku. Mulai dari situ, aku mencari-cari tempat les mana sih yang bagus untuk membimbing aku belajar UTBK. Sampai akhirnya aku memilih Ganesha Operation. Awalnya aku tuh bingung banget untuk menyeimbangkan antara sekolah dan juga UTBK. Tapi di situ aku nggak menyerah dan terus berusaha. Aku membuat jadwal belajar, aku mulai perbanyak latihan soal, dan juga aku selalu bertanya kepada guru, teman maupun tutor aku apabila ada materi yang sekiranya aku itu belum paham. Perlahan demi perlahan, aku itu mulai menikmati prosesnya dan sedikit demi sedikit juga skor TO aku sudah semakin meningkat. Perjuangan aku terbayarkan di hari pengumuman UTBK, di mana di hari itu aku diumumkan bahwa aku lulus di UPN Veteran Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Di saat itu aku merasa sangat senang dan juga bangga terhadap diri aku karena apa yang aku berjuangkan itu sepadan dengan hasil yang aku dapatkan. Dari situ juga aku belajar, apabila kita awalnya merasa tertinggal, selagi kita tekun dan mau berusaha, maka hasil yang baik akan selalu datang. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Pada saat SMK, saya melaksanakan praktik kerja lapangan selama kurang lebih 6 bulan. Ada satu pagi di mana hari itu saya merasa sangat kelelahan, dikarenakan hari sebelumnya saya telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang cukup banyak dan pulang cukup malam. Walaupun pada hari itu saya sepertinya sangat amat membutuhkan istirahat, tapi saya harus tetap berangkat. Sebagai siswa PKL, saya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya dan menjaga sikap profesionalisme meskipun kondisi saya sedang tidak optimal. Tanpa saya sadari, ternyata pada hari itu saya justru berangkat lebih pagi dari biasanya. Dalam perjalanan, ketika saya menaiki sebuah Jaklingko, saya mendapati supir Jaklingko yang ternyata sudah berusia lanjut tetapi terlihat sangat ramah. Beliau selalu menyapa setiap penumpang yang naik dengan kata "Assalamualaikum" dan "Selamat pagi". Beliau juga membalas ucapan terima kasih para penumpang dengan kata "Kembali kasih". Keramahan tersebut membuat suasana di dalam Jaklingko menjadi lebih positif dan para penumpang menjadi tersenyum termasuk saya. Terinspirasi dari hal itu, ketika saya dalam perjalanan pulang, saya ikut menerapkan kebaikan kecil seperti memberikan senyum dan membantu para penumpang lain untuk mengetep kartu di mesin. Mereka pun memberi respon yang positif terhadap saya. Setelah kejadian itu, hari yang awalnya terasa berat untuk menghadapi semua tantangan, entah kenapa menjadi jauh lebih ringan. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lancar, saya dapat menyerap energi positif, bahkan kondisi fisik saya menjadi jauh lebih optimal. Menandakan bahwa hal kecil bisa berdampak besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan saya menyadari kalau kebaikan bisa datang melalui hal-hal kecil yang sebenarnya tidak kita cari. Halo semuanya, aku Aisyah. Aku Yel. Di sini kita akan menceritakan our story yang berjudul Hal Kecil yang Bermakna. Dahulu kala, ada seorang gadis berusia 13 tahun bernama Nala. Ia selalu menaiki bus menuju tempat les, dan ia selalu duduk di depan. Ia selalu melihat kakek tua yang duduk di kursi belakang, diam sambil tersenyum. Suatu hari, Nala itu gagal dalam ujiannya, lalu dia menangis di dalam bis. Ketika ia menangis, ada kakek-kakek yang menghampirinya dan berkata kepada Nala, "Tidak apa-apa nak, kamu itu sudah hebat, karena apabila ada satu pintu yang tertutup, maka akan ada banyak pintu yang terbuka." Nah, hari berikutnya semangat Nala telah kembali untuk les lagi dan ia ingin mengucapkan terima kasih kepada kakek yang kemarin. Tetapi setelah bertanya kepada kondektur malah menjawab, kakek itu belum pernah ada penumpang tua yang duduk di kursi belakang. Kursi itu selalu kosong setiap hari.
Ternyata kakek-kakek itu hanya ada di bayangan nalar, dan terkadang dorongan terbesar itu datang dari dalam diri kita tanpa sesuatu yang kita duga. Dari sini kita belajar bahwa suatu hal yang terjadi di luar dugaan kita dapat membawa kita ke hal yang lebih baik lagi.